Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam acara Hari Buku Festival tahun 2024. Hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Yang terhormat, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman, STMT. Yang kami hormati, Ketua IKAPI Pusat yang diwakili oleh Wakil Ketua IKAPI Pusat, Bapak Wahyu Rinanto. PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor E. Imanuddin Aziz, MA PhD beserta jajaran. PLT Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Nur Hadi Saputra SOS MSI. Staf khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS. Kepala Penunjang Akademik Perpustakaan Untirta, Dr. Firman Hadiansyah SPD, selaku Ketua Panitia Harbukfest 2024. Deputi Direktur Bank Indonesia Banten, Bapak Haryo Kartiko Pamungkas. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Banten atau yang mewakili, DPRD Kota Serang atau yang mewakili, DPRD Kabupaten Serang atau yang mewakili, Bupati Serang atau yang mewakili. Yang kami hormati, para Wakil Rektor, Ketua SPI, Ketua Lembaga, Kepala Biro, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para Kepala UPA, para Kepala Pusat LPPM dan LPMPP, Perpustakaan Fakultas dan Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang. Yang kami hormati, para pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Banten, para Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi di Banten, para Kepala Perpustakaan Sekolah di Banten, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Hari Buku Festival tahun 2024 di Gedung Laboratorium Terpadu Kampus Untirta Sindang Sari. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Pelaksana Harbukfest, Kepala Penunjang Akademik Perpustakaan Untirta, Dr. Firman Hadiansyah SPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Menko PMK yang diwakili oleh Prof. Rafiq, terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Ini staf sus bidang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ketika saya beritahu Pak Rektor ini, langsung Pak Rektor bilang, itu sohib saya. Jadi malah bahagia sekali gitu ya Pak staf sus bisa hadir, terima kasih. Kemudian yang terhormat PLT Kepala Perpustakaan RI, Profesor Aminuddin Aziz, terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Besok itu ada Rakornas Perpustakaan seluruh Indonesia di Jakarta. Tetapi Prof. Amin, alhamdulillah memulainya ternyata dari Untirta Serang begitu ya. Terima kasih Prof. Amin. Dan beliau juga dosen saya, jadi ada urusan historis. Kemudian yang terhormat tentu saja Pak Rektor Untirta, Prof. Dr. Fatah Sulaiman. Kami ini sangat berterima kasih karena betul-betul difasilitasi kegiatan-kegiatan atau harapan-harapan dari teman-teman perpustakaan di sini difasilitasi dengan sangat baik. Kemudian rekan-rekan saya, para dekan juga hadir, alhamdulillah ini lengkap sekali, dengan Pak Wakil Rektornya juga lengkap sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir, rekan-rekan unit penunjang akademik juga, terima kasih berkenan hadir. Dari Bank Indonesia ada Pak Deputi ya, juga berkenan hadir, dan tentu rekan kerja kami dari IKAPI, Pak Wahyu, ada Pak Andi dan kawan-kawan, termasuk para duta baca Indonesia, Prof. Jadi sekarang ini berkumpul semua, mulai dari kota, duta baca kota Serang, duta baca Provinsi Banten, dan duta baca Indonesia, Mas Golagong. Terima kasih, ini lengkap. Dan semua rekan-rekan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama tentu saja kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu saja ada beberapa hal yang perlu saya laporkan, bahwa Harbukfest ini adalah bagian dari selebrasi sebetulnya. Tetapi sebelum masuk selebrasi, itu ada dua hal yang juga kita lakukan. Pertama adalah connecting, jadi bagaimana mengkoneksikan semua stakeholder, baik perpustakaan maupun dunia perbukuan. Jadi kami berharap pada kegiatan Harbukfest ini penulis bertemu dengan pembacanya, perpustakaan bertemu dengan para penerbitnya, begitu. Pemegang kebijakan bertemu dengan para pegiat literasi. Karena di sini juga hadir para pengelola taman bacaan, teman-teman dari perpustakaan di provinsi dan di daerah, termasuk juga kami mengundang perpustakaan di sekolah dan perpustakaan desa. Jadi harapannya connecting ini betul-betul bisa kita lakukan begitu ya. Dan yang selanjutnya yang juga kita lakukan adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini kita harus lakukan karena tidak mungkin perpustakaan Untirta, dalam hal ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai lembaga akademik, tidak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung proses literasi di Indonesia dan tentu Banten begitu, tanpa ada supporting system dan keberlanjutan dari stakeholder yang lain. Maka di sini juga ada perpusda dari perpusda provinsi yang melakukan kegiatan yang serupa. Kami tidak dalam posisi harus membenturkan kegiatan satu dengan yang lain, tapi bahasa saya ke teman-teman dari Perpusda Banten,
itu adalah bagaimana cara kita mengepung Banten dengan segala macam aktivitas perbukuan dan literasi. Dan disitulah bagian dari kolaborasinya. Jadi sekarang Kang Eping dari Perpusda Banten dengan teman-teman perpustakaan datang ke sini, nanti kami yang akan datang ke Perpusda Banten. Karena pembukaannya pun bahkan diundurkan, sengaja sepertinya menghormati kita. Nah, selebrasi ini adalah bagian dari hal yang memang harus kita lakukan. Tapi bukan berarti terjebak pada urusan seremonial. Tidak, karena ini ada kegiatan sampai 1 minggu ke depan, sampai hari Minggu. Dan para narasumbernya, para pembicaranya, alhamdulillah semuanya insya Allah positif hadir begitu. Yang ditunggu-tunggu itu Pak Rektor Ria Ricis, Pak Rektor. Ini banyak yang bertanya ke kami, ini gimana caranya kok Ria Ricis bisa datang ke Untirta, katanya gitu. Saya bilang ini ada yang ngebisikin dari Banten ini, sehingga Ria Ricis insya Allah juga hadir. Dan di hari Kamis ada juga Mbak Najwa Shihab, yang sudah 90% akan hadir, tetapi ada note, ada titik koma, Mas kalau misalkan tiba-tiba ada kegiatan di kami di internal, kami mohon maaf tidak bisa hadir. Nah itu yang kita ada agak problem, jadi tidak dimasukkan ke dalam flyer gitu untuk sementara. Tapi insya Allah nanti hari Rabu kalau positif kami akan masukkan. Nah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, selain itu ada Dhanil Anzar, ada narasumber yang berbicara tentang Scopus, Prof, karena banyak permintaan dari teman-teman dosen begitu. Bisa nggak kita mulai dari trial dulu begitu? Nanti akan ada khusus dari Scopus Indonesia yang datang, termasuk teman-teman dari Kubuku, dari Deputi BI juga membawa narasumber yang juga sudah hadir, Pak Rene ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah Bapak Ibu rekan-rekan, saya kira momentum hari ini adalah sebuah selebrasi yang memang ingin mengembalikan pada historical awal. Ketika bicara Hari Buku, ada 2 segmentasi besar sebetulnya yang kita jadikan sebagai momentum. Pertama adalah Hari Buku itu, pertama adalah kelahiran dari Perpustakaan Nasional. Jadi Perpusnas makanya besok akan melaksanakan Rakornas, itu salah satu momentum perayaan Perpusnas. Yang kedua adalah IKAPI. Jadi IKAPI ini organisasi perbukuan yang ya sangat tua lah pertama di Indonesia begitu ya. Nah dari sinilah kemudian kita ingin mencoba untuk mengakrabkan ulang gitu ya, mengakrabkan kembali perpustakaan dengan rekan-rekan perbukuan. Karena Prof Fatah ketika saya diamanahi oleh Pak Rektor gitu, oleh Prof Fatah jadi kepala perpustakaan, yang pertama berdatangan, punten, penerbit-penerbit Prof, menawarkan segala macam produk-produknya. Kalau tiap hari begini saya bilang kapan saya kerjanya gitu ya. Nah akhirnya muncullah gagasan dengan Kang Andi Suhud untuk membuat Harbufest ini, selain memang menjadikan ini sebagai bagian dari selebrasi, juga mengkoneksikan dan kemudian mengkolaborasikan. Saya kira mungkin itu laporan dari kami. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan, segala hal tentu kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Deputi Direktur Bank Indonesia Banten kepada Bapak Haryo Kartiko Pamungkas disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Staf Khusus Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bidang hubungan pemerintah pusat dan daerah, Bapak Profesor Rafiq Karsidi. Yang kami hormati PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Profesor Aminuddin Aziz MA PSD,
kemudian juga tentunya Bapak Rektor Untirta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fathah Sulaiman, STMT. Kemudian juga kami menyapa Wakil Ketua Umum IKAPI, Bapak Wahyu Irinanto. Kemudian juga ada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Bapak Asep Juanda, SAG Mhum. Kemudian tentunya juga Bapak Andi Suhud selaku Ketua IKAPI Banten. Kepala Perpustakaan Untirta, Bapak Dr. Firman Hadiansah, SPD. Dan juga ada Duta Baca Indonesia, Bapak Golagong. Kemudian juga kami menyapa narasumber kita, Coach Rene Suwardono. Dan tentunya juga para penulis yang hadir di sini serta Bapak Ibu sekalian yang dapat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan ini dalam kondisi yang sehat. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama kami menyampaikan dulu ucapan salam dan permohonan maaf dari Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Bapak Amriza yang sedianya hadir pada kegiatan ini, namun mendadak ada undangan rapat Zoom yang harus dihadiri. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, undangan pun juga mendadak gitu. Karena semua pun bisa hadir hanya dengan membuka laptop dan bisa hadir. Nah tentunya kemajuan teknologi ini juga harus kita cermati juga, termasuk dalam kegiatan literasi kepada masyarakat. Kami Bank Indonesia Banten merasa terhormat dapat berkolaborasi pada kegiatan Hari Buku Festival atau Harbukfest tahun 2024 yang merupakan perayaan Hari Buku Sedunia atau World Book Day tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, karena kami dari Bank Indonesia itu merupakan Bank Sentral Republik Indonesia, kami menyampaikan dahulu terkait dengan perekonomian Provinsi Banten. Nah, perekonomian Provinsi Banten sesuai rilis BPS di triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 4,51%. Yang memang capaian ini lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,68%. Meskipun demikian, angka pertumbuhan yang positif ini menunjukkan bahwa ekonomi Banten terus berkembang. Tentunya hal ini perlu terus senantiasa didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Banten. Nah, guna semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Banten, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Pembangunan SDM perlu dilakukan agar SDM Banten memiliki kompetensi yang sesuai dan relevan dengan perkembangan serta kebutuhan zaman. Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan budaya membaca dan belajar sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, momentum Hari Buku Sedunia ini perlu menjadi hal untuk kita semua agar tetap ingat bahwa buku sangat penting sebagai bagian dari peningkatan literasi masyarakat. Kami di Bank Indonesia Banten juga memiliki komitmen yang sama untuk senantiasa menggelorakan semangat literasi di Banten. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan bahwa dalam mendukung pengembangan literasi masyarakat Banten, Bank Indonesia Banten memiliki juga perpustakaan yang merupakan salah satu area publik di kantor kami yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam pengelolaan perpustakaan ini, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima, dan perpustakaan kami juga telah mendapatkan akreditasi A. Sebagai informasi, beberapa layanan yang kami sediakan di perpustakaan kami, yang pertama terkait tentunya koleksi buku, di mana koleksi buku kami sangat komprehensif, berbagai topik dari mulai ekonomi moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, serta subjek lainnya yang tentunya sangat dibutuhkan dalam peningkatan kompetensi kita semua. Kemudian juga kita terkait dengan tadi perkembangan teknologi, kita juga sudah memiliki digital library yang menyediakan akses pada masyarakat umum ke berbagai koleksi digital yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Dan terakhir tentunya layanan e-resources yang tentunya sangat bermanfaat bagi penelitian literatur yang menyediakan berbagai penyediaan jurnal online, buku online, database online, serta berita online yang dapat diakses secara gratis, tentunya dengan cara berkunjung langsung ke perpustakaan BI Banten. Untuk itu pada kesempatan ini juga kami mengajak para mahasiswa serta hadir
untuk dapat berkunjung ke perpustakaan kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir sebagai penutup, marilah kita menjadikan momentum Hari Buku Sedunia 2024 untuk terus memperbaharui komitmen kita bersama untuk terus mempromosikan dukungan kita terkait pendidikan. Mari berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang di Provinsi Banten memiliki akses ke buku dan tentunya sumber daya pendidikan yang mereka butuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian penghargaan kepada Rektor Untirta dari Ketua IKAPI Pusat diwakili oleh Wakil Ketua IKAPI Pusat. Mohon izin kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Ketua IKAPI untuk maju ke depan. Mohon izin kepada Bapak Rektor dan Bapak Ketua IKAPI untuk tetap berada di tempat. Untuk selanjutnya, pemberian cindramata dari Rektor Untirta kepada Wakil Ketua IKAPI, Kepala Perpustakaan Nasional dan Deputi Direktur Bank Indonesia. Kami persilahkan. Disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Haji Fatah Sulaiman, STMT, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kita hormati Menteri Koordinator PMK diwakili oleh staf khusus, ini orang tua saya, guru saya, Profesor Rafiq Karsidi. Boleh tepuk tangan buat beliau ya. Yang saya hormati PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, juga Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewas Untirta, Profesor E. Aminuddin Aziz. Ya.
Beliau yang mengawal proses pendirian kampus ini juga. Boleh tepuk tangan buat Prof. Amin. Hadir, ini Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah, para penggiat Taman Baca, dan saya khususkan hadir seluruh jajaran pimpinan Untirta untuk hadir, para Wakil Rektor, para Dekan, dan Pak Haris Kartiko Pamungkas, mewakili Deputi Direktur BI Bank Banten. Tadi saya minta waktu khusus untuk diskusi Pak, karena banyak kolaborasi BI dengan Untirta. Kemudian juga hadir kakak saya nih Pak Golagong, ya, Duta Baca Indonesia. Boleh tepuk tangan buat beliau. Ini saya tahu kesibukannya melebihi rektor ini, karena keliling terus. Kemudian ketua, ini sahabat saya Pak Andi Suhud. Ya, terima kasih, ini juga penggagas. Secara khusus, ini Kang Firman Hadiansah, sahabat saya, tapi banyak juga beda pendapatnya dengan saya. Tapi begitu saya beri amanah jadi Kepala UPA Perpustakaan, pengalaman periode saya kemarin, ini jauh lebih inisiatif, lebih agresif karena beliau adalah penggerak komunitas. Boleh tepuk tangan buat Pak Firman. Jadi energinya saya salurkan Pak Amin. Siap laporkan kalau ada apa-apa ke Prof. Aminuddin. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk ini ada guru saya di pesantren. Ini dulu penggagas Forum Silaturahim Pondok Pesantren Posisi Banten. Juga Dewan Pertimbangan FSPP Banten ya Pak Kiai Haji Sulaiman Ma'ruf. Ya. Santri-santrinya tidak kalah produktif. Nanti sebanten bisa terinspirasi untuk menuliskan berbagai cerita versi pesantren untuk jadikan buku. Bapak Ibu sekalian, dari penggiat Taman Baca yang tidak bisa saya sebutkan satu. Pertama, atas nama keluarga besar Untirta menyampaikan syukur dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kemitraan strategis seluruh ini yang tadi disebutkan oleh Kang Firman. Substansinya saya semua amini yang disampaikan pidato oleh Kang Firman Hadiansah tadi. Tapi sebagai tuan rumah, saya menyampaikan kepada seluruh tamu yang hadir termasuk IKP dan para penerbit yang sudah menyiapkan buku-buku berkualitasnya untuk dipamerkan di sini. Selamat datang di kampus Untirta Jawara. Supaya jangan salah persepsi jawarannya Pak. Jawarannya adalah representasi dari ketokohan Sultan Ageng Titayasa sebagai teknokrat ulung di zamannya yang juga haus ilmu. Di zamannya didatangkan para pakar dari berbagai penjuru dunia. Dari Inggris, dari Portugal, dari Cina, termasuk dari Makassar. Ada Syekh Yusuf Al-Makassari untuk memberikan pencerahan keagamaan. Yang dijadikan jadi pahlawan nasional, dia dibuang di Afrika Selatan. Dan saking cintanya pada keilmuan sebagai intelektual, Syekh Yusuf diucapkan terima kasih dikawinkan dengan putrinya di sejarahnya, jadi menantu sultan. Yang kedua, tokoh kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti semua orang kenal, nanti dicek di Google. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah intelektual dari Banten, dari Tanara, berkelas dunia. Banyak karya-karya monumentalnya. Nanti Pak Ketua IKP, mohon juga nanti diterbitkan ulang supaya lebih banyak lagi yang bisa dibaca oleh para kader-kader di Banten. Dari dua tokoh inilah ada value Jawara. Jujur, J-nya itu. A-nya adil, W-nya wibawa, ya, A-nya lagi amanah, R-nya religius, dan A terakhir akuntabel. Jawara, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, akuntabel. Nah, seluruh aktivitas layanan tidak perguruan tinggi di Untirta, basis pergerakannya Jawara tadi. Alhamdulillah, setapak demi setapak, amanah Sultan Ageng Titayasa, Syekh Nawawi Al-Bantani,
Untirta berkembang seperti yang kita rasakan sampai hari ini seperti ini. Plus penguatan amanah dari Pak Presiden Jokowi pada saat meresmikan kampus ini 4 Maret 2021. Untirta harus menjadi menara air yang memberikan kesejukan, kedamaian, mencerahkan peradaban bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kampus, Sindang Sari, Pabuaran, masyarakat Banten, masyarakat Indonesia. Nah, instrumen untuk mencerahkan itu saya amanahkan ke Kepala UPA Perpustakaan. Agenda seperti ini rutinkan Pak Kepala Perpustakaan. Ya. Jangan takut nggak ada dana. Insya Allah ini karena kolaborasi berbagai pihak, kesadaran bergotong royong untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, semua kita bisa kita laksanakan. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat. Boleh tepuk tangan buat para sponsor. Saya kira itu atas nama keluarga besar Universitas Sultan Ageng Tayasa menyampaikan terima kasih dan mohon arahan motivasi dari Menko PMK sekaligus juga nanti dari PLT Perpusnas. Mohon kegiatan hari ini diapresiasi kalau nanti akan diagendakan tiap tahun turut meramaikan Hari Buku Nasional yang jatuh tanggal 17 Mei. Mohon maaf karena fasilitas disiapkan di alternatif gedung yang lain, karena nanti alternatif gedung yang biasa dipakai di auditorium juga kita mendapatkan amanah untuk merayakan semarak Hari Pendidikan Nasional yang dalam waktu yang beririsan bersamaan dengan kegiatan ini. Demikian sebagai informasi sekaligus sebagai sambutan selamat datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan staf khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kita hormati bersama ini sahabat lama saya ini, Profesor Aminuddin Aziz. Beliau adalah Kepala Perpusnas, sebelumnya adalah Kepala Pusat Bahasa, dan sebelumnya beliau adalah salah satu dari orang yang menggulkan bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa internasional. Tepuk tangan untuk beliau ini. Ya. Beliau dulu adalah atase ya di beberapa tempat di Eropa, tentu begitu. Alhamdulillah. Aslinya dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya, di Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu pada hari ini. Juga yang saya hormati Pak Rektor, Pak Profesor Fatah Sulaiman. Kami bertiga ini memang dulu sering ketemu, jadi artinya Pak Amin, Prof. Amin ini mantan Wakil Rektor bidang akademik yang mengurusi penerimaan usaha baru, demikian juga Prof. Fatah akhirnya menjadi Rektor gitu ya, luar biasa, dan kampus Untirta yang tadi sudah punya budaya kerja jawara, ini perkembangannya luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Pak Fatah ya, Prof. Fatah, Pak Rektor ya. Juga
Pak Wahyu Rinanto yang mewakili Ketua IKAPI, ya, Pak Haryo Kartiko Pamungkas yang mewakili Deputi yang mewakili Direktur BI Banten, ya. Juga tadi sudah disebut juga yang orang hebat Pak Firman Ardiansah, ya, yang menggawangi acara ini. Tentu juga seluruh wakil rektor yang hadir dan juga para dekan dan seluruh pejabat di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jawara tadi, ya. Para pejabat tingkat provinsi Banten, tamu undangan, tokoh masyarakat, juga para penggiat Taman Baca, hadirin, termasuk sponsor yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya, tentu juga seluruh pengunjung dan juga peserta pameran yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di hari kiamat, ya. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya tadi malam jam 7:30 Pak Rektor dapat telepon dari Pak Menko. Sedianya belum saya lihat di agenda, biasanya di antara kami kan saling diberi agenda Pak Menteri begitu, acaranya masih ke sini, jadwalnya masih begitu. Kemudian 7:30 itu saya berada di Solo kebetulan. Tolong wakili saya ke Banten, ya saya selalu mesti bilang siap kali, ya. Karena beliau bilang karena saya harus ada acara di 3 tempat di Malang dan Surabaya hari ini beserta Pak Deputi 6 Profesor Warsito hari ini, sehingga menugaskan saya. Mudah-mudahan Pak Rektor dan seluruh hadirin, kedatangan saya tidak mengurangi rasa hormat Pak Menko kepada seluruh sivitas akademika sini, khusus pada Pak Rektor, untuk mungkin satu saat bisa hadir secara khusus tentang ini. Kami menyampaikan salam, ya, dan permohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Menko sudah menyiapkan sambutannya pada hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan tugas dari Kemenko PMK. Itu salah satu di antaranya, memang kami itu mengkoordinasikan ada 17 instansi, 7 kementerian dan yang lainnya adalah badan termasuk Perpusnas, ya, Prof Amin ini di bawah koordinasi Pak Menko. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini sebagai Menko yang mengkoordinasikan ini semua, Perpusnas dalam konteks program pembudayaan literasi menjadi lembaga yang utama dan menjadi penanggung jawab, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah nanti mohon kiranya Prof Amin bisa menyampaikan arahan dan sekaligus tentu membuka acara ini, ya Pak Rektor, itu nanti untuk ini semua. Bapak Ibu yang saya hormati, poinnya adalah untuk memajukan literasi ini, Prof Amin memang tidak bisa sendiri. Ini ada unsur-unsur yang hari ini sudah dikumpulkan oleh Pak Firman di sini. Itulah sebenarnya yang harusnya terjadi tidak hanya di Untirta, tapi itu juga di tempat yang lain. Jadi kebersamaan unsur-unsur, ya, ini sudah sebenarnya semuanya harus ikut. Ini seperti yang ada di belakang saya ini adalah, kelihatannya saya menutupi, ya, gitu. Gini aja nggak apa-apa.
Oke. Masih nutupi. Oke. Hah? Aman ya? Oke, baik kalau gitu ya. Oke, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi poin yang ingin saya katakan memberikan apresiasi kepada Untirta yang sudah ini cara kerja yang sudah betul bahwa harus ya bersama-sama gitu ya. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa upaya apa yang disebut sebagai pembudayaan literasi itu tidak lain sebenarnya dalam rangka untuk pembangunan nasional secara keseluruhan gitu ya. Dan khususnya kalau dilihat di situ adalah ini apa yang disebut sebagai pembinaan dan pengembangan kemampuan literasi, tapi juga konten literasi yang sekarang sudah diadakan di sini, bahkan tadi dari Bank Indonesia ya sudah juga ikut melakukan itu, dan juga pengembangan infrastruktur yang tentu ini tugasnya Pak Firman dan teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks untuk ini semua, next, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Menko mempunyai program yang disebut, terus next Mas, adalah gambaran ini. Sebenarnya harusnya memperkenalkan literasi itu sejak dini. Nah, sejak dini. Ini siklus pembangunan manusia itu dari 0 tahun sampai nanti kita meninggal, kira-kira begitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kenal literasi sudah mahasiswa sudah telat. Sudah terlambat. Sehingga Pemda menurut saya, Pemda Banten harusnya bersama-sama tadi dengan Untirta untuk melakukan ini semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahkan sebenarnya yang paling penting sejak awal adalah dari keluarga. Nah, ini. Jadi literasi itu dikenalkan dari keluarga dan kemudian nanti di masyarakat dan kemudian di lembaga pendidikan. Pusat pendidikan ini harus bekerja sama secara baik. Itu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, memang selama ini ada permasalahan, misalnya PISA kita, nanti Prof. Amin akan mengurai tentang ini, belum terlalu tinggi, gitu ya, belum terlalu tinggi. Rendahnya literasi masyarakat itu bisa dilihat dari PISA itu misalnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Saya tidak akan membacakan keseluruhan itu, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa juga kita ini merasa seakan-akan sangat paham literasi, tapi kalau melihat data ini mengerikan. Kita membaca dan memegang HP dan sebagainya, ternyata HP kita itu disalahgunakan. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sekarang era digital ini menjadi sesuatu yang perlu pencermatan lebih lanjut. Poin yang ingin kami kemukakan adalah sekarang itu sudah banyak sekali sumber-sumber belajar atau yang bisa dibaca, tetapi kita kesulitan dalam konteks pendidikan karakter adalah bagaimana memilih dan mana yang bisa dipilih, mana yang bisa dibaca. Mana yang do dan mana yang don't, itu kadang-kadang anak-anak kita tidak bisa membedakan. Nah, disinilah fungsi khusus perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk tadi bekerja sama dengan pusat pendidikan tadi. Oh, ini boleh, begitu buka HP langsung, oh ini tidak boleh, stop. Oh ini boleh, terus dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai orang tua kemudian menjadi landasan atau memberikan landasan yang dalam hal ini terutama terserah sajalah, dan akhirnya anak-anak kita berada dalam kondisi abu-abu. Nah itu jangan. Bapak Ibu yang saya hormati, terus saja akhirnya yang juga saya kira penting untuk dipahami, terus saja Mas. Ya, terus saja. Oke, next Mas. Ya, ini karena beberapa yang sudah disiapkan oleh Pak Menko. Nah, terakhir sebagai penutup, Indonesia sudah sudah
mencanangkan bahwa dalam usia 100 tahun nanti, Indonesia adalah Indonesia emas, Indonesia yang disegani, Indonesia yang bahkan diperkirakan oleh banyak orang itu 4 kekuatan besar di dunia. Nah, ini harus diperjuangkan. Salah satu di antaranya tentu kedudukan literasi ini menjadi sangat-sangat penting. Melek literasi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Di sini maka Untirta sudah dengan betul memulai ini semua ya, dan saya mewakili Pak Menko sangat memberikan apresiasi langkah ini Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan acara yang memperkuat literasi di lingkungan kampus terutama, tapi nanti jangan hanya berhenti di kampus tapi juga di tempat-tempat yang lain, karena kampus itu sebenarnya hanya salah satu dari pusat pembelajaran saja gitu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya terima kasih kepada para pendukung kegiatan ini dari Perpusnas, dari IKAPI, dari Bank Indonesia ya, dari tentu para pembicara yang akan ikut andil ini, juga para sponsor dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua terus bisa berkolaborasi ya, dan berkomitmen untuk membangun masyarakat yang berliterasi dan berdaya saing tinggi. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara dan presentasi kebijakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia oleh PLT Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor E. Aminuddin Aziz MA, PhD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang amat saya hormati Prof. Rafiq Karsidi mewakili Pak Menko. Yang saya hormati Pak Rektor beserta seluruh jajaran, para wakil rektor, para dekan, dan seluruh pimpinan Untirta. Pejabat Gubernur Banten yang diwakili oleh Kepala Dinas, kemudian para pejabat dari kantor Wali Kota Serang, Bupati Serang, lalu ada tadi Wakil Bank Indonesia, Pak Haryo Kartiko, dan dari IKAPI, Pak Wahyu, ini rekan saya, Bapak Ibu para pimpinan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ini sekarang jadi mitra saya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu adalah ini Kepala UPA Perpustakaan Untirta, Firman Hadiansyah, yang tadi kata Pak Rektor kelebihan energi, ya. Karena dia ini memang mahasiswa pendemo biasanya. Ya. Jadi bagus kalau dimanfaatkan untuk bekerja Pak, jangan terus demo terus. Lalu rekan-rekan dari Perpustakaan Nasional, ada Kepala Pusat, lalu ada Kepala UPT Kantor Bahasa, ini juga tim saya. Karena saya hari ini datang ke sini sebetulnya jadi rada galau juga Pak Rektor ya.
mewakili yang mana. Karena saya tanya makanya kepada Firman, ini dalam kapasitas apa gitu. Dan ini para peserta, para pegiat, ya, ada duta baca dari berbagai lini, dan tentu saja masyarakat yang ikut memeriahkan kegiatan ini yang ada di tempat ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan sehat kita adalah sehat yang afiat. Insyaallah, amin. Ketika saya dihubungi gitu ya untuk hadir di tempat ini, saya katakan kapan jadwalnya? Ini memang jadwal yang sangat tricky ya, sangat susah untuk mencari kesesuaian, dan akhirnya beberapa agenda saya geser-geser gitu. Jadi kehadiran saya ke sini itu lebih kepada karena hubungan emosional. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor. 2,5 tahun saya menjadi Ketua Dewas Untirta. Mungkin jengkel juga kawan-kawan di Untirta, terutama para pimpinannya. 2,5 tahun saya omeli saja tiap bulan gitu ya. Tapi saya senang karena para pimpinan ini responsif. Stafnya juga responsif mengikuti apa yang menjadi visi dari pimpinan. Dan buktinya ya Untirta jauh lebih baik sekarang ini, berubah ya. Nah, selama 1,5 tahun terakhir ini saya bergeser, tidak di Untirta lagi, tapi bergeser ke perguruan tinggi yang lain. Nah, ini tugas yang selalu disematkan pada saya untuk menangani perguruan-perguruan tinggi yang dalam kondisi memang harus dilakukan pembinaan. Posisi saya ini Prof. Rafiq sampai hari ini sebetulnya masih Kepala Badan Bahasa. Saya di Perpusnas ini hanya mendua ya, sebagai PLT, pelaksana tugas. Dan PLT namanya juga ya pejabat lillahi ta'ala. Nah, namun karena tidak boleh kita itu menyesal kalau tidak melakukan sesuatu yang baik pada saat kita mampu melakukannya, maka saya melakukan apa yang harus saya lakukan di di Perpusnas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini acara yang saya bingung juga menyebutnya apa. Karena ininya nomenklaturnya Harbuk Fest. Tapi kalau saya panjangkan, Harbuk Fest ini kan maksudnya Hari Buku Festival. Tadi yang sudah benar itu yang dari Pak Menko, yang disampaikan oleh Prof. Rafiq. Festival Hari Buku. Nah, ini kepala UPA-nya pasti yang salah. Padahal jurusan Bahasa Indonesia tidak ada Hari Buku Festival. Yang ada adalah Festival Hari Buku. Jadi nanti harus diganti, bukan Harbuk Fest tapi Fest Harbuk. Gitu ya. Apalagi tadi sudah dikatakan bahasa Indonesia sudah jadi bahasa internasional. Nah, siapa lagi yang akan menghargai bahasa Indonesia ini kalau bukan kita ya. Jangan kemudian kita malah geeran gitu, ingin menggunakan bahasa-bahasa asing padahal masih ada padanannya yang lebih baik juga, lebih dimengerti oleh bahasa kita, oleh masyarakat kita. Nah, sebelum terlanjur ke urusan presentasi, saya atas izin dari Bapak Ibu semua, mari kita bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk secara bersama-sama membuka acara ini. Biar apa yang saya katakan itu resmi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, Festival Hari Buku ini adalah sebuah kegiatan yang menurut saya perlu diapresiasi. Harus diapresiasi karena forum ini mempertemukan para pelaku perbukuan dan masyarakat pembacanya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ketika kita memahami bahwa buku itu adalah jendela dunia, buku adalah jendela untuk membuka wawasan dan ilmu pengetahuan, maka disitulah di forum seperti inilah
apa yang ada di dalam buku itu dibedah. Nah, untuk itu semua saya akan mulai bergeser kepada apa yang saya siapkan sebagai bahan paparan. Tadi Prof. Rafiq sudah sangat rinci ya menyampaikan apa sesungguhnya yang menjadi persoalan di masyarakat kita ini terkait dengan literasi. Tampilkan berikutnya. Nah, mudah-mudahan terlihat dan terbaca, bukan hanya terlihat, ya, tapi terlihat tapi juga terbaca. Ini memang waktu yang kurang bagus ya. Sekarang ini sudah mulai pukul 11:30, mungkin rada-rada ngantuk gitu ya, karena menjelang makan siang. Jadi saya akan persilahkan Bapak Ibu kalau mau berdoa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, nanti setelah selesai saya presentasi segera baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berarti saya berhasil membawa Bapak Ibu ke dunia lain, ya, dunia mimpi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi terkait dengan masalah literasi yang sesungguhnya menjadi persoalan kita bersama. Tadi Prof. Rafiq menunjukkan data. Apa data PISA atau data yang lain juga. Semuanya mengacu pada hal yang sama. Nah, persoalan-persoalan yang ada di sebelah sana, di tengah itu, dan juga di bagian paling kanan, itu merupakan data yang tidak bisa kita bantah sampai saat ini. Dan kita perlu melakukan sesuatu. Ketika saya menjadi kepala badan bahasa, persoalan ini sudah disajikan, lalu saya tanya, apa yang harus kita kerjakan di badan bahasa? Maka yang kami lakukan adalah menyisir persoalan-persoalan terkait dengan literasi karena masih rendahnya minat baca masyarakat diakibatkan oleh ketiadaan buku. Buku yang bermutu gitu, yang sesuai dengan keinginan dari para pembacanya. Nah, melihat persoalan-persoalan ini Bapak Ibu sekalian, maka berikutnya ya, salin dia berikutnya. Saya melakukan paling tidak 5 langkah ini di Perpustakaan Nasional. Karena hidup di perpustakaan, per tanggal 29 November tahun 2023, jadi sekarang itu sudah masuk bulan ke-6 sesungguhnya saya. Berada di Perpustakaan Nasional. Saya mengajak kawan-kawan di perpustakaan untuk melakukan kaji ulang, memahami ulang, apa sih, memaknai ulang, apa sih yang sesungguhnya yang kita maksudkan dengan perpustakaan. Dalam definisinya di Undang-Undang 43 tahun 2007 dengan berbagai macam definisinya. Saya kemudian mendefinisikan perpustakaan itu kira-kira secara fungsionalnya seperti ini gitu. Bukan dalam konteks legal formal, tetapi di dalam konteks yang lebih fungsional ya, dari sudut pandang saya sebagai akademisi. Saya bukan pustakawan ya, tidak pernah mengenyam pendidikan terkait dengan perpustakaan, tapi saya pengguna perpustakaan yang baik. Tidak mungkin saya lulus doktor, ya lulus master dalam waktu yang tepat, bahkan lebih awal dari yang ditargetkan kalau saya bukan pengguna perpustakaan. Maka kemudian yang saya definisikan terkait dengan perpustakaan itu seperti ini, yaitu sebagai wahana atau tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kreativitas. Jadi perpustakaan ini harus tumbuh, berkembang kreativitas, gagasan-gagasan baru, sehingga tercipta ilmu pengetahuan baru. Nah, ketika datang ke perpustakaan, kegalauan kita terkait dengan bagaimana sih sesungguhnya yang kita pikirkan saat itu, ya, belum terkonfirmasi. Maka ketika kita datang ke perpustakaan, di situ tempatnya buku, di situ tempatnya data, di situ tempatnya referensi, maka kegalauan berpikir kita itu dikonfirmasi di perpustakaan. Karena perpustakaan menyediakan data. Jangan lagi perpustakaan, pegawainya, pimpinannya dianggap sebagai manusia-manusia buangan yang kemudian sudah tidak akan lagi dipergunakan secara optimal, lalu mereka diparkirkan sampai pensiun di perpustakaan. Bukan itu. Karena apa? Perpustakaan itu adalah tempat untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Dari perpustakaan itu sesungguhnya. Nah, apabila kita semua memahami tentang makna perpustakaan ini, tidak ada alasan pemerintah daerah, tidak ada alasan perguruan tinggi, tidak ada alasan sekolah, tidak ada alasan pemerintah pusat, dan semua orang kemudian menelantarkan perpustakaan. Ini kata kunci yang menurut saya harus kita pegang bersama. Jangan lagi perpustakaan dianggap sebagai barang rongsok.
Karena apa? Perpustakaan itu adalah gudang tempat kita mengembangkan kreativitas. Nah, kemudian yang kedua, saya mencoba mengidentifikasi persoalan yang terkait dengan masalah literasi. Karena apa? Tadi di salindia pertama ditunjukkan tugas Perpusnas itu adalah mengembangkan budaya, mengembangkan kemampuan literasi dan budaya baca. Saya mengkritik habis kawan-kawan di Perpusnas. Saya katakan ini visinya sungsang. Yang datang itu justru bukan kemampuan membacanya dulu lalu bicara tentang literasi. Tapi literasinya dulu baru kemudian kegemaran membaca. Saya katakan salah. Yang harus dibangun adalah kebiasaan membaca baru berkembang literasinya gitu. Tapi kata kawan-kawan, tapi Pak ini sudah 5 tahun Pak begini. Ya berarti 5 tahun ini tanpa arah saya katakan. Nah oleh karena itu mari kita ubah sekarang perspektifnya. Biasakan budaya bacanya dulu, nanti urusan kemampuan literasi itu adalah efek dari kemampuan dan kebiasaan membaca. Nah lalu saya melakukan identifikasi terkait dengan budaya baca, literasi, sarana prasarana perpustakaan, dan program yang telah diampu saat ini. Karena begitu banyaknya program di Perpusnas, ya, eselon 1-nya ada 3, eselon 2-nya itu ada 16 gitu. Saya katakan ini di mana tumpang tindihnya? Ternyata kalau kata orang Banten mungkin disebutnya pacorokokod gitu ya. Tumpang tindih gitu. Untuk tumpang tindih yang lain mungkin bagus gitu ya. Tapi untuk tumpang tindih yang seperti ini saya katakan tidak bagus. Maka mari kita tata. Nah penataan itu kemudian nanti menghasilkan penggaluran ya. Saya menata ulang biar lebih fokus. Ya. Sama juga ketika saya datang ke Badan Bahasa, saya acak-acak dulu programnya. Ya. Lalu saya masukkan kembali program ini. Dulu adanya programnya banyak sekali di Badan Bahasa. Sekarang di Badan Bahasa hanya ada 3. Literasi, pelestarian bahasa dan sastra, dan yang ketiga internasionalisasi bahasa Indonesia. Saya katakan cukup 3. Nah di Perpusnas juga sama. Lalu saya melakukan sosialisasi. Nah forum ini bagi saya anggap sebagai forum untuk melakukan sosialisasi apa sih yang menjadi program di Perpusnas. Sehingga nanti kita bisa berkolaborasi. Kalau Pak Rektor tadi mengatakan kata kuncinya adalah kolaborasi, saya sampaikan nanti di mana kita bisa berkolaborasi. Begitu. Kemudian yang nanti setelah kolaborasi, sosialisasi saya akan mengawalnya gitu. Berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya hanya punya 3 program di Perpusnas itu. Program pertama adalah pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi. Yang kedua standarisasi dan akreditasi perpustakaan. Dan yang ketiga pengarus utamaan naskah Nusantara. Ini saja program perpustakaan itu. Paling tidak mulai tahun ini. Nah kalau saya lihat satu persatu yang ini, pengembangan budaya baca, itu yang di atas itu persoalan-persoalan Bapak Ibu sekalian. Yang saya identifikasi tadi itu, saya identifikasi persoalannya. Paling tidak persoalannya tingkat kecakapan literasi siswa masih rendah dan macam-macam ya. Ini aja ke sini, ke pengembangan budaya baca ya. Nah yang paling menurut saya paling tidak, yang paling fenomenal, program yang bisa dirasakan cepat ya oleh kawan-kawan semua. Begitu saya diangkat jadi kepala Perpusnas, saya katakan mari kita mulai tahun 2024, kita bentuk 10.000 perpustakaan di desa dan di TBM. Nah, ini program ini Bapak Ibu sekalian, yang 10.000 ini, insya Allah nih, hari Jumat yang akan datang, akan diluncurkan oleh Pak Wapres. Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin akan datang ke Perpusnas. Mengapa? Tadinya saya lapor ke Pak Menko itu, saya bilang Pak Menko ini akan ada program ini. Program apa? Programnya membuat 10.000 perpustakaan di desa dan di TBM. Lalu masing-masing perpustakaan, masing-masing desa ya, dan TBM ini akan mendapatkan 1.000 judul buku dan 1 rak buku untuk menampung yang 1.000 ini. Begitu. Kata Pak Menko, terus nanti operasionalnya dari mana? Untuk pelatihan segala macam gitu ya. Untuk operasionalisasi perpustakaan ini. Saya katakan saya sudah bicara dengan Kemendes. Nah tadi kan Pak Rafiq
sudah menyebutkan salah satu mitra ini yang ada di bawah koordinasi Kemenko PMK itu adalah Kemendes. Saya sudah bicara langsung dengan tim di Kemenko, di Kementerian Desa. Saya katakan ini kami punya program 10.000 perpustakaan di desa dan di TBM. Bagaimana Kemendes akan bisa mendukung dari mana? Beliau mengatakan kalau gitu kami dukung untuk operasionalisasi TBM dan perpustakaan desa ini. Nah, lalu nanti hari Jumat kami akan menandatangani surat edaran bersama tentang penggunaan dana desa untuk operasionalisasi TBM dan perpustakaan di desa. Ketika saya laporkan ini kepada Pak Menko, kata Pak Menko, nggak mau katanya saya yang meresmikan. Karena apa? Program ini terlalu besar gitu. Kalau kata Pak Menko itu, nanti kalau Menko wae katanya. Saya bilang apa maksudnya Pak? Ya nanti aja. Langsung beliau telepon ke kantor Wapres. Minta untuk dijadwalkan besok lusa itu hari Jumat pukul 1.30. Dan sampai hari ini masih terjadwal Pak Wapres akan hadir. Nah yang akan hadir di situ Pak Wapres, Pak Menko, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, kemudian Perpusnas dan Menteri Dikbudristek. Mengapa ada Kementerian Dikbudristek di situ? Karena Mendikbudristek akan juga meluncurkan 28 juta buku untuk 47.000 sekolah dasar. Nah, jadi kami berbagi tugas nih. Yang Perpusnas itu menggarapnya perpustakaan di desa dan di TBM, yang sekolah itu digarap oleh Mendikbudristek. Sehingga nanti TBM, ini kalau ada penggarap TBM di sini, TBM itu tidak lagi kata orang Banten mungkin nganclong lagi gitu ya ke sana, menyeberang melintasi batas ke Badan Bahasa atau ke Kemendikbudristek. Karena jalurnya itu sudah diambil sekarang ini, jalan yang paling bagus. TBM dan perpustakaan di desa itu dibina, difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional. Sedangkan untuk yang sekolah itu betul-betul oleh Kemendikbudristek. Sehingga betul jalurnya nanti itu. Nah ini di daerah itu akan saling membantu, maka difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri gitu dan Kementerian Desa. Jadi itu yang kami lakukan. Tadi makanya ngobrol-ngobrol saya dengan Prof. Rafiq dan Prof. Patah, koordinasi ini adalah barang yang sangat mahal. Nah saya mencoba melakukan koordinasi ini ya dengan teman-teman di kementerian dan lembaga dan mudah-mudahan ini menjadi cara baru kita memandang bagaimana fungsionalisasi perpustakaan di desa, kemudian TBM dan juga perpustakaan di daerah, begitu. Nah, jadi ini yang paling menonjol. Jadi penyediaan 1.000 judul buku untuk 10.000 sekolah TBM, berarti ada 10 juta buku yang akan diluncurkan Perpusnas dan 28 juta buku yang akan diluncurkan oleh Mendikbudristek, begitu. Kemudian selain yang 10.000, kita juga program, kalau teman-teman di perpustakaan daerah sudah tahu apa yang disebut dengan TPBIS. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Nah ini program yang mengundang pelibatan unsur masyarakat ya, supaya betul-betul mampu memberdayakan dan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan di daerah itu ya. Betul-betul menjadi cara untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kompetensi literasinya gitu. Nah ini praktik-praktik baik yang di dalam pembahasan di dalam buku begitu ya. Nanti itu akan menjadi bagian dari pekerjaan di TPBIS. Nah apa yang tadi disampaikan oleh Kepala UPA Perpustakaan ya di Untirta ini ya Saudara Firman Hadiansyah, mempertemukan para penulis, ya, mempertemukan para penerbit di perpustakaan. Ini adalah satu dari program yang kami kerjakan juga nanti di Perpustakaan Nasional dan juga Perpustakaan Daerah untuk memanfaatkan buku itu. Apalagi mulai tahun depan, ya ini saya kasih informasi saja, mulai tahun depan Perpusnas itu memiliki dana alokasi khusus, ya DAK, yang bukan hanya untuk urusan fisik, tapi juga DAK untuk non fisik yang saya akan arahkan kepada pemanfaatan buku-buku ya untuk peningkatan literasi. Jadi kata kuncinya saya pasang saja literasi. Ya, jadi program-program nanti
yang bisa dimanfaatkan melalui DAK khusus ya non fisik oleh perpustakaan di daerah, apakah itu di kota, kabupaten, provinsi, itu hanya untuk terkait dengan literasi. Ya. Nah, lalu di mana posisi perguruan tinggi? Ya, perguruan tinggi sebagai pusat keperadaban, ya, sebagai pusat pengembangan keilmuan itu betul-betul sinkron, betul-betul selaras dengan fungsi dan hakikat dari perpustakaan itu. Nah, program yang saya buatkan ya di dalam optimalisasi program di perguruan tinggi ini ya, misalnya memulai dari yang kecil saja dulu. Bagaimana kita bisa memfasilitasi pemanfaatan jurnal-jurnal yang sudah dilanggan oleh perguruan tinggi dengan yang dilanggan di Perpustakaan Nasional. Saya sudah mempertemukan tim yang ada di Perpusnas dengan tim yang ada di Dijendikti gitu untuk menelisik ini semua. Dan sekarang sudah mulai sinkronisasi itu terjadi. Kemudian pembinaan perpustakaan perguruan tinggi ini melalui Pak Hadi, ya di sini ada Pak Hadi. Pembinaan pustakawannya seperti apa? Ya, pembinaan koleksinya seperti apa? Pembinaan pemanfaatannya seperti apa? Dan ini bagaimanapun akan harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Perpusnas, karena semuanya itu otonom berada di bawah naungan dari institusi tersebut. Misalnya Untirta ya dengan Untirta saja. Nah tadi saya senang sekali ketika Pak Rektor mengatakan kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa dirutinkan, jangan khawatir urusan pendanaan. Berarti nanti Saudara Firman ini tidak akan hariwang gitu ya, tidak akan bingung bagaimana nih uangnya dari mana. Bukan urusan uang, tapi berpikirnya yang lebih besar begitu. Di awal-awal menjadi kepala perpustakaan ya, langsung laporan pada saya, Pak ini apa? Saya katakan kalau kamu tidak bisa memberikan program yang betul-betul besar begitu, yang bukan business as usual, maka begitu hari ini lapor, besok saya katakan akan saya usulkan kepada Pak Rektor pecat yang namanya Firman Hadiansyah. Begitu. Tidak ada gunanya gitu, menjadi ditempatkan di situ lalu ongkang-ongkang gitu. Ah ini saya punya ruangan, ber-AC enak begitu ya. Saya katakan bukan itu. Menjadi pejabat itu adalah tanggung jawabnya dunia akhirat. Begitu. Nah kalau misalnya enggak benar kerjanya, saya akan langsung usul kepada Pak Rektor, saya katakan. Pecat saja. Buat apa? Menggaji orang, menjadi kepala UPA, tidak ada kerjaannya. Begitu. Nah maka mungkin dia mikir 1 bulan tidak pernah ketemu dengan saya dalam WA pun Pak. Ya, nggak ada komunikasi. Saya katakan kemana ini anak nih? Gitu. Nah tiba-tiba muncul, saya mau program ini. Saya katakan, program itu memang yakin besar gitu. Ya Pak besar. Nanti kita lihat dulu urusan besar tidaknya. Nah maka muncul misalnya hari ini, bagi saya ini adalah baru langkah pertama. Dia bisa memikirkan sebuah program gitu ya. Nah jadi di situ sinergi antara perpustakaan nasional di satu sisi, perpustakaan perguruan tinggi di sisi lain, dan pemerintah daerah nanti yang akan juga memberikan akses yang cukup ya kepada para pengguna perpustakaan daerah di dalam mengakses koleksinya. Karena apa? Tadi dalam program literasi ini ya saya sudah istilahnya menautkan ya program untuk yang di AK non fisik tadi, koleksinya dibuat di perpustakaan daerah. Nanti anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA karena menggunakan kurikulum merdeka ya, ini akan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan daerah. Nah, supaya apa? Tadi pertemuan antara penerbit, pertemuan antara penulis ya, penulis buku dan para pengguna buku ya, kemudian dibahas segala macamnya itu di perpustakaan-perpustakaan, apakah di perpustakaan daerah atau di perpustakaan perguruan tinggi dan juga di perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan itu betul-betul hidup gitu, ya, bukan hanya tempat beternak jin gitu perpustakaan itu. Saya katakan nggak boleh. Nah, ketika saya berkunjung ke beberapa perpustakaan di daerah, kalau saya tanya kegiatannya apa, ya kita tunggu aja nanti pengunjung. Terus ada kegiatan lain nggak? Nggak ada. Besok lusa tutup aja ya, saya katakan. Nggak ada gunanya gitu. Nah ada satu perpustakaan daerah yang saya kunjungi. Tiap hari Sabtu Minggu di alun-alun kabupatennya
itu ada kegiatan hari bebas kendaraan bermotor, CFD dalam bahasa kerennya, Car Free Day. Saya katakan apa yang sudah dilakukan oleh perpustakaan untuk menarik orang bisa mau baca di situ. Apa ya? Pernah nggak melakukan kegiatan itu? Nggak pernah, Pak. Saya bilang mulai minggu depan, ya hari Sabtu Minggu, coba itu datangkan ya ke tempat itu buku-buku yang ada di perpustakaan daerah ini, lalu buka lapak di situ. Ya. Kalau mau buku anak, jejerkan itu buku anak, tunggui, lalu nanti kita lihat berapa anak yang dibawa oleh ibu dan bapaknya mengunjungi buku itu. Ada enggak? Kayaknya enggak ada, Pak. Saya katakan asumsi yang salah. Belum juga dilakukan, sudah mengatakan enggak ada. Karena apa? Tidak ada niat gitu untuk menyajikan buku kepada publik. Saya katakan nanti saya monitor ya kabupaten itu. Lalu minggu berikutnya saya telepon kepada kawan-kawan saya di kabupaten itu. Ada enggak itu? Belum ada, Pak, katanya. Waduh, memang tidak niat. Baru hari berikutnya saya katakan tolong paksakan ada. Saya kepala perpustakaannya saya telepon. Baru diadakan itu. Saya tanya, ada berapa? Waduh, kita kewalahan, Pak. Tuh kan, berarti asumsi tidak akan ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mendatangi itu asumsi yang salah. Karena dikerjakannya belum. Jadi yang dimilikinya itu adalah negative attitude. Ya, sikap negatif. Jadi suudzon saja gitu kepada masyarakat itu. Kalau misalnya disediakan buku itu tidak akan dikunjungi gitu. Saya katakan salah gitu. Coba dulu gitu. Nah ini yang kemudian setelah diuji cobakan mereka kewalahan. Setelah 2 bulan saya bilang kepada pengelola perpustakaan di kabupaten itu. Minggu depan jangan ada. Loh kenapa di stop, Pak? Ini uji coba saya katakan. Tapi harus ada orang staf perpustakaan di situ, perpusda. Yang nongkrong di tempat yang biasa itu, di lapak itu. Untuk apa, Pak? Nanti ada enggak yang bertanya, kemana nih ya perpustakaan daerah yang biasanya ada buka lapak di sini kok sekarang enggak ada gitu. Kata mereka, ini eksperimen kayak apa, Pak? Katanya. Loh, saya katakan saya ini ilmuwan gitu. Nah, lalu dia coba. Ternyata kata si staf itu banyak sekali, Pak, yang bertanya. Nah kalau gitu minggu depannya buka lagi tapi jangan di lapak ini. Pindah lapak lain. Begitu. Pindah lagi. Ketika ada yang bertanya, oh di sana diserbu juga. Nah Bapak Ibu sekalian ini semacam ide kreatif gitu ya. Yang mungkin tidak pernah dipikirkan gitu. Nah setelah kemudian dicoba berminggu-minggu akhirnya sekarang kalau tidak ada lapak itu masyarakat mencari gitu. Hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita kembangkan. Jadi budaya baca itu dibangun ya dengan cara yang sederhana. Dan murah menurut saya. Ya, tidak perlu bayar gitu ya. Kemudian yang penting ada kerjanya saja di situ menyediakan buku. Bukunya ketika ditanya, Pak gimana kalau rusak bukunya? Buku itu wajib rusak kalau dibaca saya katakan. Justru tidak boleh tetap ada di dalam plastiknya. Harus dibaca. Namanya dibaca pasti rusak. Karena berganti-ganti orang gitu. Tinggal laporkan saja buku ini sudah sobek gitu. Nanti itu laporannya laporan BMN-nya kan sederhana saja. Jangan mempersulit diri bertanya dengan gimana kalau rusak. Ya jadinya disimpan saja di gudang saya katakan. Itu ide yang tidak cerdas. Nah jadi Bapak Ibu sekalian cara-cara seperti ini ya bisa ditempuh oleh kita di perpustakaan. Apakah itu di perpustakaan perguruan tinggi? Atau di perguruan di perpustakaan daerah gitu. Nah oleh karena itu saya betul-betul menyambut baik ya selain tadi hubungan emosional ya dengan Untirta saya selama 2,5 tahun terakhir ini. Memang banyak mahasiswa saya di Untirta juga gitu Pak. Juga karena melihat pentingnya substansi yang dibahas pada forum ini. Yaitu substansi untuk kita secara bersama-sama meningkatkan kemampuan literasi kita melalui pengembangan budaya baca. Kalau kita tidak membaca, ya terus kita mau jadi apa gitu. Sementara kita misalnya sebagai muslim,
perintah pertama saja ikro gitu. Ya. Kapan ikronya itu? Kata Bapak Ibu, pertama saya memang ikro. Begitu bangun subuh atau sebelum subuh yang saya buka adalah WA. Ada WA dari mana? Itu juga ikro. Loh, bukan ikro yang itu gitu ya. Kita menjadi pembaca media sosial, tapi kita tidak pernah menjadi pembaca yang kritis. Ya. Nah, oleh karena itu saya sangat mendukung ya program ini ya melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rangka Hari Buku Nasional ya. Karena bagaimanapun kita hidup di zaman yang serba berat tantangannya terkait dengan peningkatan literasi. Kemudian yang kedua standarisasi. Standarisasi perpustakaan itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Data kami menunjukkan dari 174.000 perpustakaan itu yang terakreditasi dengan ya standar bagus gitu. Itu masih sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu kami saya ketika datang ke Perpusnas, gimana nih? Instrumennya seperti apa sih gitu? Instrumennya gini. Saya katakan kita ganti sekarang instrumennya. Kita sederhanakan, tapi lebih memberdayakan. Jadi nanti itu akan ada 2 instrumen. Mana instrumen yang survei, mana instrumen yang akreditasi. Nah ini akan memudahkan kawan-kawan di perpustakaan. Apakah mereka itu mau melakukannya untuk survei penilaian diri atau memang sudah siap untuk akreditasi. Itu menjadi pilihan nanti itu. Kemudian yang ketiga, pengarus utamaan naskah Nusantara. Bapak Ibu sekalian, naskah Nusantara yang tersimpan di Perpustakaan Nasional ini jumlahnya belasan ribu Bapak Ibu sekalian. Sudah didigitalkan, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Metadatanya saja masih sangat minimal. Lalu ketika kita lihat data manuskrip kita yang ada di luar negeri itu jauh lebih besar lagi jumlahnya. Oleh karena itu saya membuat satu program khusus ini pengarus utamaan. Maksudnya adalah untuk mengumpulkan kembali manuskrip kita yang pernah ada di Indonesia, di Nusantara ini. Dan sekarang tersebar luas di berbagai negara begitu. Untuk terhubung satu sama lain. Kita tidak mungkin membawa manuskrip itu pulang melalui repatriasi. Itu tidak mungkin. Biayanya terlalu mahal. Upayanya terlalu lama. Maka yang saya lakukan adalah menjalin konektivitas ya antara perpustakaan nasional dengan perpustakaan-perpustakaan dunia yang menyimpan manuskrip-manuskrip kita. Nah, dalam pembicaraan saya bulan-bulan terakhir ini sudah ada kesepakatan dengan perpustakaan Alexandria di Mesir, dengan perpustakaan King Fahd di Saudi Arabia, perpustakaan bibliotek di Berlin, kemudian dengan SOAS di Inggris, dan juga perpustakaan di Prancis yang semuanya bersedia untuk menghubungkan manuskrip yang ada disimpan di mereka itu nanti menjadi satu sistem. Orang kita tidak perlu datang ke Belanda, datang ke Inggris, datang ke Prancis kalau mau meneliti manuskrip itu. Bisa cukup di sini saja di Indonesia karena nanti manuskrip itu akan terbuka. Nah ini yang selama ini belum dilakukan di Perpustakaan Nasional. Saya katakan mari kita bangun ini. Mudah-mudahan akhir bulan ini naskah-naskah kerjasama dengan lembaga-lembaga itu akan bisa ditandatangani, juga akan dilangsungkan ke bulan depan gitu ya. Karena tidak mungkin semuanya selesai dalam satu kali keberangkatan. Jadi saya sudah menjadwalkan akhir bulan ini dan bulan depan itu adalah penandatanganan kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan perpustakaan-perpustakaan yang tadi sebutkan itu. Ya. Dan nanti implementasinya adalah terkoneksinya seluruh jaringan perpustakaan internasional dengan perpustakaan nasional ya, sehingga pemanfaatan manuskrip Nusantara itu bisa jauh lebih optimal ya. Tahun ini kita sudah mengakuisisi ya, yang terakhir ini ada 563 naskah kuno ya, ratusan tahun yang khusus dalam aksara Sunda begitu, difasilitasi oleh Profesor Oman Fatur Rahman dari UIN, ya UIN Syarif Hidayatullah, dan ini semua akan menjadi milik Perpustakaan Nasional. Yang jumlah halamannya itu lebih dari 500.000 halaman, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu saja, karena saya sudah diingatkan ya
Bapak Ibu yang tadi sudah membaca Bismikallahumma bismika amut, segeralah sekarang bangun. Bacalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wal nusyur. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya sebagai gambaran terkait dengan program besar prioritas di Perpustakaan Nasional paling tidak di tahun ini dan tahun depan. Urusan siapa yang nanti jadi kepala Perpusnasnya itu urusan lain, paling tidak saya sudah menitipkan program ini karena saya juga sudah rindu mahasiswi ya. Mau kembali ke kampus maksud saya gitu. Sudah 8 tahun saya tidak ngampus ya. Saya mau kembali ke kampus saja. Sudah bosan jadi birokrat gitu ya. Saya mau kembali ke kampus, mau jadi dosen, mau jadi peneliti yang bebas gitu ya dari urusan-urusan birokrasi gitu. Nah, paling tidak ini sudah saya tapakkan di situ, di program di Badan Bahasa, program di Perpustakaan Nasional. Biarlah saya memberi tugas kepada kepala-kepala yang baru berikutnya. Begitu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof untuk tetap berada di tempat untuk sesi foto bersama. Turut mengundang untuk sesi foto bersama Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Staf Khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, PLT Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan, Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, dan Duta Baca Indonesia. Juga Wakil Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya sesi foto bersama dengan para tamu undangan. Dipersilahkan kepada para tamu undangan untuk berdiri. Para tamu undangan yang di belakang bisa maju ke depan untuk menyesuaikan untuk foto bersama.
Baik, terima kasih. Dipersilakan kembali untuk ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara Hari Buku Festival tahun 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Staf Khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Rektor Untirta beserta jajaran, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.